Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahmat Hidayat, NPM 1C018-004. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotameter, tugas besar dari pengukuran teknik yang dosen pengampunya Bu Nubaiti. Di sini langsung saja saya jelaskan tentang rotameter. Today we will discuss about rotameter working and parts. What is rotameter? It is a constant pressure drop variable area flow meter. It measures flow rate of liquid or gas. As area changes, then there will be change in volumetric flow rate. It is the principle of the rotameter. Rotameter itu sendiri adalah pengukur aliran area variabel penurunan tekanan konstan, dan rotameter juga mengukur laju aliran fluida atau gas. Dengan adanya perubahan luas, maka terjadi perubahan laju volumetrik, dan tidak ada listrik yang dibutuhkan. We have a transparent glass tube and a float or boat. Inlet will be from downside of the rotameter and outlet of flow will be from upper side of the rotameter. Sebelumnya saya jelaskan lagi, rotameter itu adalah perangkat alat yang mengukur laju aliran volumetrik cairan dalam tabung tertutup. Ini termasuk dalam kelas pengukur yang disebut pengukur aliran variabel, yang mengukur laju aliran dengan membiarkan luas penampang yang dilalui fluida bervariasi, menyebabkan efek yang dapat diukur. Sebagai aplikasi, penggunaan rotameter dapat dibaca langsung pada skala tertulis yang ada terdapat pada kaca. When flow is very high, then it will push this bob in the upward direction and bob or float will go in the upward direction. And when this float or gravity pull will balance this push, then float will be in equilibrium and it will stop. Then we can get reading from the scale and flow will go outside regularly way. This is the high velocity measurement. If flow of the fluid is very slow, then what will happen? If flow is slow, then this float or bob will go in the downward direction and it will balance with push and gravity force. Di sini inlet itu merupakan tempat alirannya fluida masuk, dan outletnya sendiri tempat aliran fluidanya keluar. Transparent glass tube itu merupakan tabung kaca transparan. Scale and grade of glass tube for measurement itu merupakan skala tabung untuk pengukuran. Prinsip kerja rotameter itu sendiri terdiri dari pipa tirus tegak yang di dalamnya ditempatkan sebuah benda pengapung. Aliran fluida mengalir dari bawah ke atas, memasuki ruangan rotameter. Karena laju aliran fluida, maka benda pengapung yang ada di dalamnya bergerak naik dan turun sesuai dengan besarnya debit aliran fluida. Pada rotameter ini adanya perubahan tekanan tetap, tetapi aliran fluidanya berubah-ubah sesuai dengan kecepatan debit aliran fluida. Hal ini berakibat pada naik turunnya benda pengampung. Perubahan naik turun benda pengampung ini dijadikan dasar untuk menentukan debit aliran fluida. And stop at the place of the reading, and we can get the direct reading from the glass tube. So this is the working of the rotameter for high flow and low flow. Thank you for seeing this video. For more updated videos, you can subscribe me on my channel Learn and Grow. Thank you.
Cara kerja dari rotameter itu sendiri, yang pertama, rotameter terdiri dari bodi dan float yang bergerak bebas, posisinya bergantung pada flow rate. Posisi float ditentukan oleh keseimbangan gaya yang bekerja padanya. Gaya gravitasi menarik float ke bawah, gaya apung dan kecepatan yang berkaitan dengan gaya dinamika mengangkat fluida ke atas. Pergerakan float ke atas meningkatkan flow area sampai gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. 2. Tinggi laju aliran volumetrik melalui peningkatan aliran kecepatan daerah tertentu dan kekuatan tarik, sehingga float akan didorong ke atas karena dalam rotameter berbentuk kerucut, bisa dikatakan melebar. Daerah sekitar pelampung melalui media mengalir bertambah. Kecepatan aliran dan penurunan kekuatan tarik sampai ada keseimbangan mekanik dengan berat pelampung itu. 3. Pengapun dibuat dalam berbagai bentuk dengan bola dan elipsoid yang paling umum. Float mungkin diagonal berlekuk dan sebagian berwarna sehingga berputar secara aksial sebagai cairan melewati. Hal ini menunjukkan jika float terjebak hanya akan berputar jika bebas. Pembaca biasanya diambil di bagian atas bagian terluas dari float pusat untuk elipsoid atau atas untuk silinder. Beberapa produsen menggunakan standar yang berbeda. Ketika aliran sangat tinggi, maka akan mendorong bob ke arah atas dan bob akan naik ke arah atas. Dan ketika flow ini penuh, akan menyeimbangkan ini penuh dan bob akan berhenti, maka kita membaca skala dan aliran akan keluar. Regular leg wave ini merupakan pengukuran kecepatan ketinggian aliran float sangat lambat, maka akan terjadi jika aliran lambat dan bob ini akan turun ke arah ke bawah dan akan seimbang dengan daya dorong gravitasi. Sekian materi rotameter dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.